pertemanan, percintaan, dan juga meraih cita-cita. Silakan. Terima kasih. Jadi kenapa kita memilih web series? Karena sekarang web series itu betul-betul menjadi tontonan yang diminati oleh masyarakat pada umumnya. Baik itu ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan jangan salah, bapak-bapak termasuk saya juga nonton. Ya, jadi kita melihat web series ini hiburan yang ringan, diminati masyarakat, sehingga kita memutuskan, oke, kita bikin web series kerjasama dengan MNC Pictures, dan banyak hal-hal di dalamnya yang tadi teman-teman ada pertemanan, ada cinta, sehingga ini menjadi web series yang ceritanya sangat membumi dan sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Mas. Wow, dan ini kolaborasi dengan MNC Pictures ya? Siap, tadi tayangannya ini sangat menarik sekali ceritanya. Nah, web series Smart Friends yang penting ada cinta ini banyak menyoroti perjuangan anak muda dalam mengejar mimpi. Dari sisi Smart Friends, pesan utama apa yang ingin disampaikan ke penonton? Ini pasti relate sekali ya dengan cerita-cerita mungkin dari teman-teman media di sini, keluarganya dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Silakan. Ya, jadi yang penting ada Smart Friends, yang penting ada cinta ini menceritakan bagaimana semangat anak muda untuk meraih cita-cita, bahkan untuk meraih cinta tadi, ya, Mas Fajar. Siapa? Nah, jadi tidak ada yang nggak mungkin buat anak-anak muda untuk berhasil meraih cita-cita, apalagi di era digital sekarang ini, ya, bahwa opportunities itu sangat banyak sekali di luar. Nah, itu yang pengen kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, dan bagaimana nilai-nilai persahabatan itu nanti di seri-seri berikutnya, di episode berikutnya, bersahabat dan suka duka bersama, itu pada akhirnya bisa menghasilkan kesuksesan yang luar biasa. Disitulah makna persahabatan yang didasari cinta itu luar biasa dan melengkapi hidup kita. Jadi sahabat itu, ini panjang dikit, sahabat itu kalau menurut saya seperti obat, baik itu vitamin maupun obat. Jadi kalau pilihnya pas, dosisnya pas, itu membuat kita menjadi sangat segar dan sehat. Ya, ada di situ nanti seri berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Thank you. Wow, terima kasih. Kalau kita ngomongin tentang perjuangan anak muda yang sedang meraih cita-cita, ini apakah berhubungan dengan segmentasi dari Smart Friends itu sendiri? Oh ya, pasti, tentunya begitu. Jadi kita itu segmentasi dari Smart Friends itu dari anak-anak muda, ya, ibu rumah tangga, profesional muda, ya. Kita memang target pasarnya seperti itu. Tapi kita juga punya moto yang selalu kita bawa kemana-mana, Smart Friends 100% Indonesia. Kenapa? Jadi kita tidak sekedar berbisnis, tapi juga banyak aktivitas kita yang ikut serta membangun negeri. Dengan cara apa? Ya, kita di bisnis telekomunikasi banyak hal yang kita lakukan, termasuk ada edukasi ke ibu-ibu supaya digital literasinya bagus, dan juga kita dorong UMKM segala macam. Nah, sekarang kita saatnya dengan memproduksi web series ini. Tentu saja tadi banyak message yang ingin kita sampaikan, tidak sekedar cerita itu, tapi juga ada value yang kita deliver ke masyarakat sesuai dengan moto kita, Smart Friends 100% untuk Indonesia. Wow, 100% untuk Indonesia. Berarti sudah jelas apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa segmentasinya ini nih bisa untuk para ibu dan juga anggota keluarga, ibu, ayah dan juga anak, kemudian para pekerja generasi milenial dan Gen Z, serta para pelaku UMKM lokal. Pokoknya buat semuanya cocok banget ya. Apalagi diselipin sama kisah-kisah menarik seputar percintaan anak muda gitu ya. Nanti juga kita akan ngobrol ya, lanjut dengan Pak Koco kembali. Tapi sebelumnya kita lanjut ke Pak Aminullah ya. Ini case yang dipilih berdasarkan apa? Nah, ini nampaknya tokoh-tokohnya ini menarik sekali untuk kita simak ya. Oke, thank you. Awalnya sih dari konsep waktu itu pertama kita diskusi sama tim di Smart Friends, apa message yang mau disampaikan, apa
cerita yang mau kita produksi, terus berkembang diskusinya sampai ke pemilihan pemain. Dan memang dari message yang tadi Pak Coach sampaikan, kita ngerasa teman-teman yang terpilih di sini memang yang kita rasa pertama actingnya pasti udah keren-keren semua, dan juga secara karakter kita rasa cocok, relate sama target audiensnya, relate sama konten digital yang juga jadi roh di cerita ini, gimana perjuangan anak-anak muda yang relate sama kehidupan sehari-hari. Nah, kita akhirnya pilih teman-teman dari Arif Brata, dari Fajar Setboy, Irzan Paik juga konten kreator, Marsha Arwan, Pak Denny Kumis. Semuanya ini kita pilih, memang kita rasa ini pas untuk porsinya. Bahkan ada cerita kalau nanti nonton sampai ke belakang, sampai full episode 6, memang kita kembangin begitu. Kita sudah dapat, kita lock pemainnya, beberapa cerita kita kembangkan sesuai karakter mereka, apa yang menjadi kekuatan di masing-masing pemain ini. Itu yang kita explore lagi ke episode berikutnya. Kira-kira kayak gitu sih. Wow, apalagi sosok-sosok yang di belakang ini juga terkenal dengan konten-konten keseharian mereka juga ya. Jadi nampaknya mereka juga punya pengalaman tersendiri di sosial media ya. Kita beralih ke sang sutradara. Ini kayaknya udah ikrip banget nih sama teman-teman di belakang ya. Gimana? Oh. Gimana rasanya mengarahkan ya teman-teman yang ada di belakang sini dengan segala macam gejolak kaula mudanya ya, dengan karakter yang mereka bawakan ini seperti apa mengarahkannya? Oke, sebenarnya nggak terlalu susah ya, karena teman-teman di sini juga udah profesional banget, udah they don't know what to do ya. Ibaratnya saya sebenarnya nggak kerja sih, saya duduk aja, terus kayak udah baca skripnya kan, ya udah sharing yuk, gitu aja sebenarnya. Enggak juga. Dari beberapa teman-teman ini mungkin ada beberapa yang udah pernah syuting sama saya, jadi itu sangat memudahkan, udah pernah kerja bareng. Tapi untuk yang belum pernah kerja bareng juga, karena mereka teman-teman yang masih muda ini sangat amat cerdas dalam menyikapi skripnya, terus kita build karakternya bareng-bareng. Jadi menurut saya itu sama sekali nggak ada kesulitan. Aku mau kasih shout out juga buat Mbak tukang gorengan ya, luar biasa. Tunggu ya, ini episode berikutnya makin pecah aja ya. This is new coming artist nih kalau boleh aku bilang. Dan teman-teman yang lain juga semuanya all out banget dengan waktu persiapan yang kita mungkin nggak banyak, tapi kita bisa achieve apa yang kita mau sampein. Rasanya nyampe semua gitu. Wow, terima kasih. Kalau kita ngomongin soal proses syuting pasti banyak cerita menarik ya. Boleh dikasih tahu ke kita nih salah satu tantangan terbesar atau cerita menarik apa yang dialami ya selama proses syuting ini. Ini Pak Koco juga mungkin pengen tahu nih. Ya syuting sih sebenarnya masalahnya itu aja ya, cuaca sama waktu. Kayak yang udah-udah ya. Mungkin kita juga syutingnya lagi di bulan Desember, lagi lucu-lucunya hujan ya kan, baru 1-2 scene hujan. Gimana menyikapinya? Ya udah diikhlaskan saja. Lebih ke situ sih. Waktu tahu-tahu udah malam aja nih, ya kan. Mau gimana? Ya udah kita gas aja. Untungnya supportnya teman-teman yang nggak tahu kenapa match banget sama Smart Friend-nya 100%, semuanya all out. Jadinya gas aja gitu lah. Ini Kak Anissa ini sebagai selain sebagai sutradara dia juga merangkap sebagai markom ya. Bisa. Komunikasinya bagus sekali gitu ya. Oh jadi kendala cuaca, jadi syutingnya tuh di Desember kemarin? Desember kemarin, betul. Wih, satset banget. Januari tengah ini udah tayang ya. Dan hasilnya bisa kita lihat di episode pertama. Dan kita siap untuk menyaksikan kejutan-kejutan lainnya selama 6 episode mendatang ya. Kita menuju ke para cast yang tadi baru sampai bandara ya, Marsha. Wow, ini kan kamu sebagai pemeran utama yang dihadirkan tadi di belakang gitu ya.
Nah, gimana kamu membangun perkembangan emosi karakter dari awal sampai dengan akhir cerita nih? Nampaknya kamu perannya agak lumayan banyak nantinya. Ya, di episode-episode ke depan. Karena dari tadi aku nungguin, nih Marsha-nya mana sih? Nggak taunya nongol. Emang jagoan tuh nongolnya belakang ya. Aku pun juga nungguin kapan aku munculnya. Ternyata hanya satu scene terakhir. Gak apa-apa, nanti tungguin sampai episode-episode berikutnya ya. Kalau untuk karakter Renata sendiri, aku coba untuk mempelajari dari latar belakang emosinya Renata dulu sih, sampai aku paham kenapa dia melakukan hal ini, sampai aku mengerti. Aku mencoba memposisikan diri juga kalau misalnya karakternya seperti Renata akan menyikapi suatu hal atau suatu fase tuh seperti apa gitu. Jadi biar lebih keluarnya tuh jadi lebih real, lebih organik gitu. Terus juga ngobrol juga, diskusi sama teman-teman lawan main, sama ibu sutradara juga. Ini mau dibawa kemana arahnya Renata, sampai akhirnya kita dapat karakter yang sudah ditayangkan tadi. Semoga ya karakter Renata ini juga bisa menjadi apa ya, salah satu perwakilan anak-anak muda gitu yang bisa mengejar cita-citanya, dan sebagai perempuan juga bisa memperjuangkan hak yang setara sama laki-laki, terus juga bisa jujur sama dirinya sendiri. Itu sih. Wow, ternyata maknanya mendalam sekali dan itu akan terungkap di episode-episode mendatang ya. Benar. Terima kasih Marsha, kita beralih ke tukang donat kita ya. Silakan Irzan Faik. Ini kayaknya kan kamu udah nggak acting nih, tapi kayaknya puyeng banget dari tadi nih. Kayaknya, aduh aku mau ditanya apa sih, aku mau ditanya apa gitu ya. Kelihatan. Nah, pertanyaannya ya, setelah memerankan karakter ini, apa pelajaran yang bisa kamu dapetin ya tentang pertemanan, cinta atau mimpi nih yang kamu dapatkan dari proses syuting ini atau dari cerita yang disampaikan? Silakan. Sebenarnya mainin peran seperti ini tuh kayak aku jadi belajar lagi, karena di dalam ceritanya itu karakter aku itu sangat berjuang dengan apa yang dimimpikannya. Terus juga dia sangat bestie banget sama teman-temannya, gak mau teman-temannya jatuh, pasti akan selalu ada kalau teman-temannya lagi kesusahan. Terus juga pastinya di dalam karakter ini aku belajar karena kalau semua itu butuh usaha. Usaha membahagiakan orang tua, usaha membahagiakan diri sendiri, usaha untuk ini. Jadinya karakter ini menurutku karakter yang unik, seru, dan juga bisa jadi pembelajaran untuk orang-orang yang nonton. Wow, jadi tadi sebenarnya yang di-highlight adalah mengejar mimpi ya, dan kalau ketika mendapatkan aspirasi itu tentunya membutuhkan koneksi yang kuat, sama seperti dengan Smart Friend Unlimited sebagai partner mencapai semua level selanjutnya dalam hidup. Nah, boleh kasih tepuk tangan untuk ini ya, fitur apa saja yang dihadirkan oleh Smart Friend yang menjadi unggulannya kali ini ya. Terima kasih, kita menuju ke Arif Berata, ini pakar FYP kita. Nah, siap. Ini keseharian kamu kan selalu ngasih tips-tips mengenai FYP gitu ya. Benar. Begitu mendapatkan peran, gimana rasanya? Wah, saya sangat excited sekali, senang sekali pada saat ditawari proyek ini ya. Pada saat waktu itu ditelepon ya, langsung saya angkat. Langsung karena jaringan saya bagus banget karena Smart Friend. Iya. Angkat. Arif mau nggak dari jati diri, masih mencari tahu saya ini sebenarnya ke depannya seperti apa, sementara dia dihadapkan, dihimpit dengan permasalahan pacarnya dia sudah mau dilamar. Oh itu ya, saya membayangkan posisi si Arif itu kayak bingung dia, jadi apapun yang dia lakukan, makanya ngonten segala macam. Kebetulannya bertemu dengan teman-teman kosannya yang sangat support juga sama si Arif ini gitu. Menurut saya relate dengan orang pun saja kelakuannya dia gitu. Di luar stage juga tiba lagi hening. Capek kita dengar itu, mohon maaf ya. Mohon maaf. Tapi ya itulah wajar uniknya dia. Kata-kata selalu ada. Iya.
Itu yang, Itu yang aja sih saya. jualannya dia begitu. Ya? Jualannya dia begitu, seru-seru anaknya. Wow, Terima kasih. itu tadi LDR kan sama pacarnya kok gambarnya nggak pecah, suaranya tetap jernih tuh pakai apa sih koneksi internetnya? Aduh, Smart Friend Unlimited. Masuk ya. Terima kasih Arif. Ya, iya betul. Kita menuju ke Fajar yang selalu set ini. Silakan Fajar nih teman kosannya yang lain. Complicated banget hidupnya Fajar ya. Di episode pertamanya kita udah bingung, banyak banget dramanya ya. Iya ya. Hai Fajar. Hai, Sehat? ya, sehat agak sedikit SKT. Agak sedikit apa? SKT saya. Oke, SKT. Ya, jadi itu kosakata baru, SKT itu sakit. Oh, aku taunya SKM, Iya. susu kental manis. Benar itu. Oh. SKT lu sakit-sakit lu. Gitu. Lanjut. Oh, oke. Agak full dikit kan. Oh, Flu, itu flu kakak. Maaf ya. flu. Ih, untung lagi nggak puasa. Kalau kita puasa makruh ya. Fajar, ya, emang kamu kan terkenalnya dengan komika, komedi gitu ya, tapi sangat dengan makna-makna tertentu. Apakah ini juga yang ingin kamu tampilkan di web series Smart Friend yang penting ada cinta? Betul kan? Lebih ke ayam tadi itu ya. Ayo, Iya. pertanyaannya apa? Gimana? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, ya kan kamu kan selalu melontarkan komedi-komedi, bercandaan-bercandaan gitu ya. Apakah ada makna-makna tertentu atau pesan-pesan tertentu yang ingin kamu sampaikan lewat komedi-komedi yang kamu tampilkan? Aku bukan anak komedi. Ya ketahuan banget ya kalau anak komedi itu kayak gimana ya dari gerak-geriknya ya. Kalau bagi aku ya ketahuan banget. Oh, ini orang komedi sama beda. Sama saya bukan komedi, lebih ke komedo sih. Ada katanya di hidung, iya. Kakak baru berapa menit kan? Saya 12 hari. Kalau gitu pengen nanya ke Kak Nisa deh, ya. Sutradara nih, antara profesionalisme sampai emosi tingkat tingginya tuh batasnya nih sampai sejauh mana gitu? Lebih Dia emang aslinya begini. awalnya saya pikir enggak. Oh. Ternyata iya. Jadi yang bisa dilakukan adalah ya udah terima aja. Oke. Gitu. Jadi memang kita harus mengerti ya gimana coworker kita kan, teman partner kerja kita. Nah, kadang tuh kan harusnya dua arah ya. Jadi mungkin Irzan ngerti aku ngerti Irzan. Nah, kalau di sini lebih ke semua ngerti Fajar. Tapi Fajar mengerti Fajar. Nah, ya gitu. Iya. Berarti Tuhan itu memang menciptakan Fajar untuk menjadi ladang pahala bagi para umatnya ya. Iya, betul. Kamu tahu kita lagi ngomongin kamu? Gosip. Kalau gosip di belakang ini di depanmu Di ada depan ya. Terima kasih Fajar, semoga cepat sembuh ya. Tadi flu, tadi kan flu, iya. Kan jadi SKT. Benar, SKT Semoga SMBH ya, sembuh ya. Ya oke. Kita menuju ke Pak Denny, kemudian Worogia juga Diva Ratu. Nah, ini keseruan-keseruan apa nih yang paling berkesan dari masing-masing peran yang ditampilkan ya? Silakan. Ini loh Pak Kosnya. Kan paling tua nih ya. Ini gimana ngelihat dinamika anak muda yang karakternya beda-beda kayak gini, gimana nih Pak Kos? Iya. Jadi di yang paling ada cinta ini di sini kan umur paling banyak cuma saya kan. Umur paling banyak, yang lainnya kan masih di bawah 50 gitu. Jadi sebenarnya di lokasi syuting itu sangat chemistry-nya terjaga, luar biasa dah pokoknya. Enjoy banget saya syuting di sini. Ditambah lagi Ibu Sutradara, Bu Anissa, itu memberi kebebasan untuk udah eksplor aja apa aja gimana. Nah, kalau salah tetap disalahin. Oh iya dong. Salah salahin. Nggak mungkin Namanya juga sutradara. Iya, tapi di sini saya nggak sama sekali nggak dapat
apa ya istilahnya nggak tegang, nggak ada rasa enggak. Jadi apalagi saya udah pernah sama Arif, sama ini juga kan udah. Jadi Ini siapa ini? Ini yang mana nih? Fajar namanya. Fajar 2 kali ya. Dia Jadi- gampang tersinggung orangnya, harus disebutin nama. Enggak. Dia enggak tersinggungan, cuman Oh. banyak halusinasinya. Aduh. Jadi alhamdulillah terima kasih buat Bu Anissa sekali lagi buat pembelajaran diri saya juga. Dimana kalau di lokasi itu memang harus seperti itu gitu loh sayangnya. Jadi buat teman-teman yang lainnya juga itu supportnya itu bener-bener sama yang aki-aki gitu ya, yang lebih tua itu luar biasa. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan terus sampai ke episode 7 sampai 200 episode ya. Wah. Itu harapannya. Iya, ini kan namanya web series. Makanya kalau bisa jangan di web lagi streaming. Iya, Oke, betul. terima kasih. Nanti yang penting ada cinta, naik penting ada haji. cinta. Nah, itu bisa tuh. Bisa. Pokoknya intinya harus ditonton. Kalau nggak ditonton sangat rugi, kasihan, sayang. Oi. Sayang banget. Banyak edukasi yang bener-bener luar biasa yang harus masyarakat itu tonton karena bener-bener wah di episode 2, 3, 4, 5, sampai 6 itu luar biasa pokoknya. Ini orang tua nih yang ngomong nih, harus dengerin nih. Iya, ya. harus tuh, Iya, betul. harus dilihat. Iya. Rugi kalau nggak dilihat. Lucunya ada, horornya ada, edukasinya udah pasti ada. Tapi mereka nanti akan bayar kos apa enggak nih akhirnya? Kalau udah pakai smartphone juga nggak bakalan ketunggak lagi. Masuk biar dapat Luar 200 biasa. episode. Terima kasih. Ya, nanti pengen ada extended versionnya gitu Pak Koco kayaknya tuh ya. Tambahin ininya episodenya ya. Menuju ke yang lainnya silakan. Apa yang paling berkesan dari peran yang disampaikan ini Bu dosen? Yang paling berkesan adalah syuting bersama Fajar Set Boy. Dan semuanya juga. Aku ngerasa di lokasi syuting tuh chemistry-nya semuanya pada dapet banget. Terus kita banyak bercandanya tapi tetap profesional, sehingga energi positifnya itu juga kebawa ke layar kaca. Pokoknya happy banget bisa syuting di Yang Penting Ada Cinta ini sama semuanya. Thank you. Wow. Tadi ngegampangnya pengennya kenceng atau memang segitu? Ngegampangnya pengennya lebih kenceng lagi apa cuma segitu? Pengennya kenceng tapi takut dilaporin. Silakan kita bergeser yang cantik lagi di sebelahnya. Seru banget sih syuting sama semua pemainnya, sama krunya. Sebelumnya aku juga udah pernah satu project sama Bu Nisa, jadi udah tau lah Bu Nisa gimana ya. Enggak Bu, bagus banget Ibu emang. Ya diarahin juga sama Bu Nisa karena sebelumnya karakter aku beda ya kan Bu. Betul, jadi ya enak juga komunikasinya sama yang lain juga walaupun baru pertama kali ketemu tapi semuanya baik banget, seru, apalagi ada Fajar, komedian. Juga yang lain-lainnya. Komedo ya, bukan komedi. Komedo dia. Komedo. Pokoknya seru banget syutingnya sama semua pemain. Yeay, terima kasih. Yang terakhir nih ya, aku pengen minta pendapatnya dari Naura ya. Ini bibit-bibit baru gitu ya. Yang akan berikan banyak kejutan. Kalau aku sih pernah lewat FYP kamu nyanyi, ternyata kamu acting juga di sini. Wow, menarik sekali ya. Ternyata bakatnya banyak banget ya. Gimana rasanya kamu dikasih kesempatan dan pada akhirnya kamu tidak menyanyiakan kesempatan ini? Seru banget tentunya ya untuk bisa main bersama semua orang-orang hebat di sini. Karena ceritanya juga relate ya sama Gen Z zaman sekarang yang bisa bikin kita ketawa, keselnya si Ja'far ini ya. Fajar. Tapi kamu sayang kan? Ada fotonya. Insya Allah. Oh. Terus gimana? Terus kita juga di sini bukan hanya mendalami karakter ya, tapi juga tumbuh bersama di sini biar karakternya bisa makin dalam lah. Kayak chemistry-nya juga. Tuh. Maaf ya aku salah ngomong ini, aku soalnya baru pertama kali guys. Ya. Gak apa-apa dong.
itu ya, kalau Gen Z itu apa adanya gitu ya, habis diungkapkan ya. Terima kasih Nora, sukses untuk karir kamu. Mudah-mudahan bisa bekerja sama kembali dengan tim yang ada di sini ya. Kita akan menuju ke sesi tanya jawab dari teman-teman media ya. Akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Siapa yang mau menjawab? Oke, sudah hadir di sana. Oke, silakan Mas. Namanya siapa dan dari media mana? Selamat sore, saya Matias dari kapanlagi.com. Pertanyaannya untuk Pak Koco. Tadi sebenarnya melanjutkan tadi pertanyaannya kenapa hadir web series gitu kan. Pertanyaannya yang pertama, sebenarnya gimana Smart Friend ini melihat web series ini sebagai apa ya, strategi jangka panjang gitu untuk Smart Friend berkomunikasi dengan penggunanya atau bahkan market yang belum terjangkau gitu. Terus yang kedua, setelah ini apa sudah ada disiapkan IP lagi selain ini atau bahkan dengan format media yang lain selain di YouTube? Terima kasih. Terima kasih dari kapanlagi.com. Silakan Pak Koco. Baik, terima kasih Mas Matias, terima kasih. Tadi kembali sebenarnya kayak di awal tadi ya, kenapa web series sendiri itu juga pecinta web series. Saya pikir-pikir kenapa ya kita kok bisa seneng web series ya kan? Karena kalau saya lihat ya, kita antara realita dengan keinginan kita itu kalau di web series selalu berakhir dengan happy ending ya, kan saya. Itu mungkin yang membuat ya, kalau kita di kenyataan di hidup sehari-hari kan kadang ada yang nggak bener tapi kok menang terus kan gitu kan. Tapi kalau di web series ini kan yang jahat ya pasti kalah, yang baik pasti pada akhirnya happy ending. Nah itu mungkin kita kenapa masuk ke web series untuk selain melayani pelanggan existing yang kita punya, juga supaya pelanggan-pelanggan lain yang masih di luar sana belum menjadi pelanggan Smart Friend itu masuk menjadi pelanggan Smart Friend. Dan informasi teman-teman, jadi kalau dulu Smart Friend mungkin di beberapa kota, terutama di luar Jawa masih ada yang kosong ya. Kalau sekarang itu kita sudah hampir seluruh Indonesia ada. Jadi dari Aceh, ya, Sumatera Utara, kemudian Bengkulu dan lainnya, sampai Sulawesi, dari Sulawesi Utara dan lainnya itu kita sudah ada. Nah harapan kita itu dengan adanya web series ini bisa menjangkau semua konsumen. Dan medianya tentu saja dengan kolaborasi dengan MNC Pictures ini akan banyak kanal-kanal yang bisa kita masukin ya. Terutama YouTube udah pasti, sosial media sudah pasti, platformnya di MNC Pictures juga sudah pasti, dan kita punya sosial media di Smart Friend juga itu sudah pasti. Kita punya followers juga banyak sekali, TikTok kita di atas 1 juta ya followernya. Jadi itu semua nanti akan kita masukin mulai tanggal 19. Makanya tolong kasih tahu saudara, teman-teman semuanya untuk ramai-ramai nonton ini. Dan tadi banyak nasihatnya ya Pak Roni ya, banyak nasihat, banyak joke ya, ada juga serem-seremnya, itu nanti pasti sangat bisa dinikmati. Nextnya gimana setelah episode ini? Jadi kita akan lihat ya, kalau peminatnya besar ya siap-siap aja kan, bisa mungkin ada yang penting aja Anda cinta seri kedua kali ya. Nah bantuin ceritain ke teman-teman semuanya. Saya melihat ini bagus sekali karena sangat apa istilahnya, membumi ya, untuk jadi dekat dengan kehidupan, dengan realita kehidupan sehari-hari. Kurang lebih gitu, Mas Matias. Nanti kalau ada pertanyaan silakan lagi. Thank you. Terima kasih, semoga bisa menjawab pertanyaannya dengan jelas ya. Tidak menutup kemungkinan kerjasama ini akan terus berlanjut, kolaborasi Smart Friend dan juga MNC Pictures. Kita menuju ke penanya kedua, silakan. Oh sudah hadir di sini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Hendra dari koranindokpers.com. Yang mau saya tanyakan buat para cast nih, tadi kan sempat disebutkan bahwa ceritanya itu relate dengan banyak kehidupan orang-orang gitu. Kalau boleh tahu itu, kalau boleh jujur juga, adegan mana nih yang
relate dengan kalian gitu. Untuk para case-nya. Kalau tadi kan bilang kan orang ngerelate ceritanya dengan, tapi kalau buat kalian yang di part mananya gitu, yang dari kan mananya. Makasih. Terima kasih. Mohon maaf tadi kurang jelas dari media mana? Koran Indopos. Oke, silakan indopos.com. Oh iya, tadi pertanyaan itu katanya Bang Arif yang mau jawab ya Bang? Bang Arif. Dia lagi pusing, ini targetnya belum tercapai bulan ini. Udah tengah bulan lagi nih. Kalau yang relate dengan karakternya si Arif ke saya pribadi ya, mungkin udah nonton tadi juga yang pas adegan ngonten, dan itu istilahnya prank atau social experiment gitu kan. Nah itu mungkin pernah terjadi juga sama orang-orang yang bikin konten, bahkan ke saya juga karena pernah ngeprank kayak gitu juga. Niatnya baik malah orang yang marah gitu. Jadi wah ini relate banget nih. Sehingga pada saat adegan itu pun saya kayak wah mengingat lagi apa ini orang yang dulu ya yang marah atau gimana, karena ya konten-konten seperti itu biasanya memang sangat ramai sekali ya, apalagi menimbulkan komentar-komentar dan netizen, ada yang pro dan yang kontra juga. Nah itu mungkin salah satu yang menurut saya relate dengan saya dan di karakter Arif itu. Terima kasih. Terima kasih diwakili sama Arif ya jawabannya. Kita menuju ke penanya ketiga atau yang terakhir. Di atas nih, silakan. Makasih, saya Ari dari tabletbintang.com. Buat Marsha mungkin ya. Tadi mungkin di episode pertama kan masih sedikit ya pemunculannya. Tapi kalau boleh tahu secara nanti keseluruhan itu apa yang paling menarik dari karakter yang diperankan sama Marsha nanti dibanding sama mungkin seri-seri sebelumnya yang pernah dibintangi sama Marsha. Terus yang kedua, untuk soal cerita menurut Marsha, pesan apa nih yang bisa diberikan ke penonton dari keseluruhan cerita Yang Penting Ada Cinta ini? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Apa ya? Tadi yang pertama itu kenapa bisa berbeda dari series-series lain ya? Perannya yang paling seperti menarik. apa yang menarik ya? Mungkin peran sebagai Renatanya ketika kita sebagai perempuan harus memperjuangkan hal-hal yang ya maksudnya kan bapak di sini karakter bapaknya tuh kolot gitu ya, jadi sangat melihat benar-benar maksudnya sangat melihat derajatnya perempuan dan laki-laki tuh beda gitu, kayak kamu kan juga pasti jadi perempuan nanti kalau udah nikah kamu tinggal nyari laki aja, kamu nggak perlu sekolah cari ilmu setinggi-tingginya gitu, cari karir kamu, ujung-ujungnya kamu di dapur doang kok. Nah itu sih menurut aku karakter dari Renata yang aku paling kagum dan aku suka banget sama karakter itu ketika dia bisa memperjuangkan hal-hal itu gitu. Terus yang kedua ceritanya, pesannya dari series ini lebih ke semua itu butuh usaha sih, untuk pertemanan, untuk hubungan dengan orang tua, untuk percintaan juga. Dalam hidup tuh kita butuh usaha gitu. Ketika kita nggak memperjuangkan hal itu, kayak ada yang, kalau buat aku sih kayak ada yang hilang gitu, kayak kita nggak hidup gitu. Dan untuk mendapatkan suatu tujuan yang jelas kita butuh usaha gitu. Nah dikelilingi juga sama teman-teman, maksudnya hubungan pertemanan, hubungan percintaan juga kan mendukung semua gitu. Jadi menurut aku ya kita semua butuh usaha lah untuk semua aspek kehidupan ini gitu. Terima kasih jawabannya Marsha, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi penanyanya hanya 3 saja. Tapi nanti kita juga akan menyediakan sesi di mana nanti teman-teman media bisa doorstop ya setelah kita keluar dari ruangan ini. Sebagai penutup ya Pak Koco, boleh disampaikan kepada teman-teman media ya